Yuhuhuhuhuhuhu, ketemu lagi dengan Usop Channel atau Uyi Setia One Piece. Langsung saja berangkat berlayar. Kita bahas chapter 1053. Halo nakama setia One Piece. Chapter 1053 ini adalah fase dari akhir peperangan di Wano. Namun perang belum berakhir nakama setia One Piece. Seiring kemenangan yang telah berhasil diraih, ya di video kali ini kita akan membahas tentang sisi dari chapter 1053. Dan tanpa banyak basa-basi, berangkat berlayar. Pada chapter 1053 ini berjudul Para Yonko yang Baru. Disambut chapter pertama memiliki sebuah gambar Luffy yang bersama Uta anak Seng. Dan gambar sampul chapter ini seolah memberi tanda bahwa One Piece film Red akan segera tayang. Dari informasi yang kami dapat, One Piece film Red akan segera tayang tanggal 6 Agustus di Jepang nanti. Dan kapan ditayangkannya di Indonesia kita tidak mengetahui secara pasti, tetapi biasanya tidak akan lama setelah tayang di Jepang. Kita tunggu saja mengenai kabar selanjutnya. Dan di sampul kedua kita diperlihatkan Tobi Jerami sedang menjalani sebuah petualangan. Namun di situ banyak karakter yang kita tidak ketahui siapa itu, dan yang pasti terlihat banyak binatang. Dan di poster tersebut terlihat wanita yang sangat cantik yang mirip sekali dengan Sake, yaitu istri Rayleigh. Akan tetapi sangat terlalu muda kalau dibandingkan dengan istri Rayleigh. Oke, kita lanjut di bagian cerita chapter 1053 ini. Di awal chapter diperlihatkan bagaimana keadaan di tanah suci Marygoes, di tempat para Gorosei berada. Rupanya berita kandidat Yonko baru telah berhasil menyebar ke seluruh belahan dunia. Nampaknya para Gorosei sangat tidak menyetujui dengan berita yang didapatkannya, sehingga hal itu pun membuat salah satu Gorosei yang berkumis tebal sangat kesal dengan berita yang didapatkannya. Dan dalam kekesalannya, Gorosei berkumis tebal ini berbicara dengan salah satu angkatan laut yang sedang bertugas dan menanyakan kenapa inisial D tercantum di situ, yaitu di poster para kandidat Yonko yang baru. Mengenai pembicaraan Gorosei, kita pun sudah mengetahui bahwa yang dibicarakan Gorosei adalah Luffy yang memiliki nama dengan inisial D. Dengan terus munculnya inisial D yang selalu membuat gempar dunia, ketika nama mereka terus dikenal dunia, dan para Gorosei dibuat ketakutan dan ketar-ketir. Dalam keadaan dunia yang seperti ini, Gorosei pun menyuruh angkatan laut untuk menghubungi si bos percetakan atau penyebar berita, si Morgan. Namun saat ini si Morgan sangat susah dan tidak bisa dihubungi. Dan angkatan laut yang sedang bertugas pun menjelaskan bahwa Morgan tidak bisa dihubungi. Oleh karena itu, untuk mencetak ulang berita yang telah tersebar ke seluruh dunia pun sangat sulit untuk dilakukan. Seiring dengan inisial nama D yang selalu bikin gempar dunia, sepertinya telah membuat organisasi pemerintah dunia ketakutan dan ketar-ketir. Dan ketakutannya tersebut mungkin dipicu dari masa lalu organisasi mereka yang sangat diragukan kedudukannya yang sebenarnya. Dengan kembali berjayanya klan D, saat ini seolah organisasi pemerintah dunia diambang keruntuhan. Dan kemungkinan sejatinya klan D lah para pemimpin dunia kelak di dalam cerita dunia One Piece. Oke, kita kembali ke cerita. Kini di dalam tempat keberadaan Morgan, si bos surat kabar. Dari informasi yang sangat viral saat ini, dan karena surat kabar Morgan yang sangat laris manis dengan berita yang sangat viral tersebut, yaitu Yonko yang baru, seolah Morgan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga sangat sibuklah dia sampai-sampai angkatan laut pun tidak bisa menghubunginya. Dan scene pun telah diperlihatkan keadaan masyarakat dunia yang sangat terkejut-kejut dan terkaget-kaget, seakan-akan tidak percaya dengan runtuhnya dua Yonko sekaligus. Masyarakat dunia pun tahu siapa orang-orang yang telah menumbangkan dua Yonko tersebut, yaitu 3 kapten bajak laut, Kid, Luffy, dan Law. Dan masyarakat dunia pun sangat kaget dan terkejut-kejut setelah melihat 3 kapten supernova tersebut dibanderol dengan bounty 3 miliar beli, harga yang sangat fantastis. Namun harga tersebut sangatlah layak sekali karena 2 Yonko sekaligus dibantai oleh 3 kapten supernova. Dan
Para kru dari 3 kapten tersebut pun diolah sangat terkejut setelah mereka mengetahui bounty kapten mereka 3 miliar beli. Mereka bertiga dibanderol dengan harga yang sama, 3 miliar beli. Mereka mengetahui berita tersebut adalah Apo, orang yang membawa koran Morgan. Namun Apo sangat terkejut dan bingung setelah melihat wajah Kid yang berubah ekspresinya marah dan dia langsung pergi menghilang. Besar kemungkinan saat itu Kid sangatlah merasa iri kepada Luffy karena hanya Luffy yang diangkat jadi Yonko, padahal harga buruan mereka sama, yaitu 3 miliar beli. Lalu kru Kid mengkonfirmasi bahwa Kid akan pergi ke Wano. Pesta perayaan kemenangan negeri Wano dirayakan. Dan seolah tak mau ketinggalan, beberapa anak buah Kid pun mengatakan bahwa mereka akan segera menyusul ke Wano untuk merayakan pesta besar-besaran yang sangat meriah. Sementara itu di posisi keberadaan Lau, dengan berita poster bounty yang telah tersampaikan kepada Lau, sepertinya Lau tidak merasa senang dengan berita tersebut. Bahkan dia mungkin panik, jelas saja karena dia jadi buronan para bajak laut dan jadi incaran admiral atau angkatan laut. Shin berpindah di ibu kota bunga. Di sana adalah tempat para koki yang sedang disibukkan untuk menyiapkan hidangan untuk pesta. Dan di dalam keadaannya tersebut, di sana diperlihatkan seorang koki yang sedang bekerja keras dan sangat sibuk untuk menyediakan hidangan pesta yang akan ditujukan kepada Momonosuke dan teman-temannya. Tetapi setelah hidangan yang disiapkan telah selesai, koki tersebut bingung melihat kemana orang-orang ini kok tidak terlihat sama sekali di ruangan makan. Dan di situ diperlihatkan adalah Jinbei yang senantiasa menunggu dengan sabar hidangan tersebut. Dia sendirian dan dia menyampaikan sesuatu kepada koki bahwa Momonosuke dan teman-temannya telah pergi ke tempat pesta Wano. Lalu Shin berpindah ke dimana tempat mereka sedang melakukan pesta. Kita dapat melihat Luffy, Chopper, dan Yamato sedang riang gembira menikmati meriahnya pesta, dan dia makan banyak sekali apa-apa yang dia sukai. Dia makan ini itu. Dan lalu kita diperlihatkan Brook yang memiliki keahlian bermusik. Dia sedang asik melakukan konser. Dan dalam acara konsernya Brook tersebut, sebuah lagu dalam masa lalu, sebuah lagu kesukaan Oden yang memiliki judul Putri Bulan. Dan kegembiraan warga negeri Wano pun semakin dibuat meriah dengan seiringnya dilantunkannya lagu yang dibawakan oleh Brook. Dalam konsernya, dalam kemeriahan pesta tersebut, Hiyori pun hadir dalam pesta tersebut. Kemudian Shin berpindah di mana tempat Robin berada dan Tengo Yamahitetsu. Kita kehilangan Robin saat itu. Kita selalu bertanya kemana Robin. Ternyata dia dengan sibuk sendiri dengan statusnya sebagai arkeolog. Pastilah dia hanya ingin mencari sekedar sejarah atau poneglyph yang ada di negeri Wano. Saat Robin sedang asik dengan kesibukannya tersebut, secara tiba-tiba seseorang datang dan membuat Robin terkejut karena telah mengetahui namanya. Seorang tersebut adalah Tengo Yamahitetsu, seorang pembuat pedang. Lalu ketika pertemuannya dengan Robin, Tengo Yamahitetsu saat itu menjelaskan kepada Robin bahwa tempat yang dipijak Robin itu adalah tempat di mana dia menyimpan 10 barang koleksinya. Dan Tengo mengatakan bahwa tempat ini juga tempat di mana dia dipenjara dalam kurun waktu yang sangat lama. Kemudian Shin memperlihatkan dalam ruangan bahwa Robin telah menemukan poneglyph. Namun kejadian yang baru saja terjadi yang Tengo Yamahitetsu bicarakan seketika membuat Nico Robin bingung. Dan Robin menyampaikan kepada Tengo Yamahitetsu bahwa Robin hanya mengenal dirimu sebagai penempa pedang, tidak lebih dari itu. Lalu Tengo Yamahitetsu memperkenalkan diri untuk menghilangkan rasa curiganya si Robin tersebut kepada Tengo Yamahitetsu. Ternyata Tengo Yamahitetsu adalah Kosuke Sukiyaki, yaitu ayah dari Oden atau kakek dari Momonosuke dan Hiyori. Dalam penjelasannya, Kosuke Sukiyaki mengatakan bahwa dia menyembunyikan identitasnya karena dia sangat malu kepada Momonosuke dan seluruh warga Wano karena dialah orang yang menyebabkan Orochi menguasai Wano dan kekaisaran Kaido di Wano Kuni. Dalam ketidakmampuannya,
dia sadar tidak mampu menghadapi sendirian, lalu dia berkamuflase atau menyembunyikan identitasnya menjadi seorang penempa pedang. Itu semua karena ketika dia keluar dari persembunyiannya, ternyata negeri Wano telah berubah drastis dan Kozuki Oden putranya telah tewas. Lalu Sukiyaki mengatakan bahwa di Wano ada senjata mematikan kepada Robin. Senjata yang memang ada di negeri Wano yang memang sejak dulu kala. Nico Robin yang mengetahui tentang senjata Pluton tersebut juga menyampaikan kepada Tenguya Mahitetsu atau Sukiyaki bahwa Robin telah mengetahuinya sejak di negeri Alabasta. Poneglyph di sana memberitahukan bahwa Pluton ada di Wano. Lalu Shin berpindah di penjara Udon yang telah dibuat kacau, dan ternyata pembuat kacau itu adalah Admiral Ryukugyu yang telah sampai di negeri Wano. Dan dua komandan Yonko Kaido pun dibuat babak belur oleh serangan aneh yang dilakukan oleh Ryukugyu. Dengan kemampuan buah iblis mythical tumbuhan, Ryukugyu dapat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan atau seperti akar yang keluar dari dalam tanah dan menyerang seluruh orang-orang di sana hingga menyerap seluruh nutrisi di dalam tubuhnya hingga kurus kering. Kekuatan Ryukugyu sangat mengerikan. Badan Queen pun yang sebelumnya terlihat gemuk di sini diperlihatkan dia sangat kurus kering, seperti diserap seluruh lemaknya atau nutrisi dalam tubuhnya. Dengan kekuatan yang mengerikan itu, dia dapat menyerap tubuh-tubuh lawannya hingga kurus kering hingga tak berdaya lagi. Sementara nasib Queen dan King yang telah mendapatkan serangan dari Ryukugyu, serangan yang habis-habisan, kita belum bisa mengetahui mereka masih dalam keadaan hidup atau sudah mati. Seperti yang kita lihat, mungkin King dan Queen sangat sedikit memiliki harapan untuk hidup. Jika kita mengingat keadaannya saat itu, King dan Queen sebelum diserang oleh Ryukugyu, mereka pun sudah memprihatinkan karena mereka babak belur setelah diserang Zoro dan Sanji. Lalu setelah memporak-porandakan sisa-sisa bajak laut Kaido, kita pun diperlihatkan dengan jelas wajah dan tubuh Ryukugyu. Dia memiliki rambut keriting berbelah tengah dan bibir tebal dan perawakan yang sangat kekar, namun memiliki tubuh yang agak gelap ya. Dan diperlihatkan membawa pedang. Sepertinya dia adalah pendekar pedang atau memiliki kemampuan berpedang. Sepertinya Admiral sangat tepat mengirimkan seorang admiral yang memiliki kemampuan berpedang, karena memang sejatinya negeri Wano adalah para samurai yang menggunakan pedang. Sangat cocok ya nakama, semakin tidak sabar menunggu kelanjutannya. Dan ketika Ryukugyu bersiap untuk melanjutkan perjalanannya di negeri Wano, dia pun menghubungi seseorang, mungkin dari angkatan laut. Dia berkata, "Cepat kirimkan armada angkatan laut. Tapi jangan bilang-bilang sama Akainu, karena aku tidak ingin Akainu mengetahuinya. Aku ingin memberikan surprise agar aku mendapat pujian dari Akainu." Di situ kita diperlihatkan bahwa dia adalah seorang yang sangat ngefans kepada Akainu. Dia ingin dapat pujian, atau dia adalah orang yang gila pujian. Dan Ryukugyu diperlihatkan sedang memegang poster Luffy dan dia tertawa. Rahahaha. Dia mengincar kepala Luffy. Semua itu hanya karena demi pujian seorang Admiral Akainu. Kemudian Shin berpindah ke negeri Wano, di mana para warga Wano atau masyarakat Wano yang sedang asik berpesta merayakan kemenangan negeri Wano, terbebasnya dari Orochi dan cengkraman Kaido. Kegembiraan yang terlihat jelas di para wajah samurai dan para aliansi. Dan juga Luffy yang sedang semangat berpesta. Dia pun dinobatkan sebagai kepala pesta atau pemimpin pesta. Lalu Shin berpindah ke Momonosuke yang sedang sendiri berdiri seperti melamun, dan dia memikirkan ketika dia saat itu berbicara dengan Luffy ketika baru saja menang mengalahkan Kaido. Saat Luffy sedang pingsan atau baru terbangun, dia berkata, "Jangan kau bilang kepada masyarakat negeri Wano kalau akulah yang mengalahkan Kaido, karena aku nanti dianggap pahlawan." Maksudnya dia tidak ingin disebut sebagai pahlawan. Lalu di saat yang bersamaan, Kid tiba-tiba pun datang dan langsung terbang. Dia berkata, "Aku akan membunuhmu, Luffy." Ini terjadi karena dia sangat iri kepada Luffy, karena dia dianggap sebagai bajak laut biasa dan Luffy dianggap sebagai Yonko, padahal nilai buruan mereka sama, 3 miliar beli. Namun Luffy tidak menanggapi dengan serius ketika hendak dihantam.
menggunakan bogem besinya. Luffy malah menangkap Kid dan mengajak berdansa berpesta di atas panggung pesta. Sementara itu Kid yang tiba-tiba menunjukkan poster burunannya. Luffy pun sangat terkejut-kejut hingga Shin memperlihatkan mata Luffy sampai terkeluar. Dan di sisi lain, Shin pun telah diperlihatkan kepada semua nakama setia One Piece nama-nama di poster buronan yang mendapatkan posisi menjadi Yonko. Terlihat Shanks masih tetap menduduki posisinya, dan di posisi kedua, posisi Big Mom yang telah kosong ternyata diisi oleh Luffy. Dan posisi ketiga masih tetap Tedge, dan posisi keempat yang ditempati oleh Kaido ternyata sangat mengejutkan dan sangat bikin kita kaget. Kenapa Oda bisa menaruh Kapten Buggy di situ? Ternyata Buggy, apa yang telah dilakukan Buggy hingga dia menjadi Yonko? Nama Buggy ini sangat menggemparkan seluruh lautan. Mengenai penjelasan mengapa Buggy yang menjadi Yonko, tenang saja, nanti akan ada videonya yang baru untuk pembahasan tentang Buggy mengapa dia menjadi Yonko. Nantikan saja ya. Lalu pada akhir chapter kita diperlihatkan Admiral Ryukugyu yang sebentar lagi akan sampai di pesta di negeri Wano. Keberadaannya ini memang sangat tidak diharapkan oleh kita dan semua nakama One Piece, karena pasti dia akan menghilangkan kebahagiaan dengan seketika yang dirasakan oleh para warga atau penduduk negeri Wano. Oleh karena itu, daripada kita penasaran, kita nantikan saja kedatangan chapter berikutnya. Mungkin bulan depan, karena Oda Sensei libur dulu 1 bulan. Mungkin libur 1 bulan dia sibuk dengan penggarapan One Piece Film Red, atau mungkin mau refreshing dulu cari inspirasi tentang Ryukugyu. Oke nakama setia One Piece, jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang One Piece. Thank you.